Indonesia, dan juga kita juga menyanyikan lagu-lagu kebangsaan kita. Nah, Ibu mau cek absen dulu. Ya, Bu. Apakah hadir semuanya hari ini? Tidak, Bu. Ya, mungkin ada beberapa yang nggak hadir ya. Ya, Bu. Cek dulu ya. Ani Holila Hadir, Bu. hadir. Ani udah sarapan pagi tadi? Belum, Bu. Belum. Kelas 4, Bu. Sarapan. Nanti lebih cepat lagi bangunnya ya. Ya, Bu. Salat subuh udah? Ya, Bu. Udah juga? Aduh. Besok jangan lupa tuh salat subuh untuk makan sarapan dulu ya. Ya, Bu. Anissa. Hadir, Bu. Hadir. Anissa gimana kabarnya? Baik, Bu. Baik, alhamdulillah. Udah sarapan? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Salat tadi ada? Ada, Bu. Ada. Siapa lagi? Anissa ada di Herman? Gak hadir dia, Bu. Mana dia? Mungkin itu, Bu, satu. Oh, maksudnya. Terus selanjutnya Angela. Angela. Mana tahu, Bu? Apa kabarnya? Nggak tahu, Bu. Satu lagi Anissa Dwi Permata. Izin, Bu. Izin ya. Ya, Bu. Kemarin udah izin juga ke Ibu untuk pulang, dia mau pulang ya. Ya, Bu. Ini ada cara makan pulang. Oke. Ibu mau nyampein kalau sekarang tanggal 13 Agustus. Bisa ya? Ya, Bu. Sekarang hari Sabtu. Dan hari Sabtu aja ya. Ya, Bu. Sabtu 13 bulan sekarang berapa? 12. Tahun berapa sekarang? 2025. Nah, Ibu akan nyampein sebelumnya kita udah belajar kemarin-kemarin tentang tokoh-tokoh Pancasila. Sekarang Ibu mau juga bahas lagi tentang Pancasila. Nah, jadi kita akan belajar tentang Pancasila. Ini kita akan belajar tentang Pancasila. Oh ya, tadi kita ada yang kelupaan, yaitu kita berdoa dulu sebelum kita belajar. Jadi silakan beberapa menit dulu ya. Tempat duduk siap. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Dan doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina
Selanjutnya kita akan belajar tentang sejarah kelahiran Pancasila. Anak-anak ibu tahu apa yang dimaksud dengan Pancasila? Pancasila terdiri dari dua kata, yaitu panca dan sila. Kalau panca ini apa? Apa yang dimaksud dengan panca? Lima. Sila apa? Itu Bu yang Nama negara atau dasar. Jadi Pancasila itu ada lima dasar. Lima dasar apa? Lima dasar tentang lima perumusan dasar negara. Jadi Pancasila adalah dasar negara kita. Jadi Pancasila itu dasar negara. Berarti ada berapa nanti urutannya? 5. Ada 5. Nah, kita akan bahas tentang yang pertama, sejarah kelahiran Pancasila. Pertama, kita akan bahas tentang kronologi Pancasila. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu bisa Anda lihat yang sudah Ibu tuliskan. Latar belakang sejarah. Kita juga tidak boleh melupakan sejarah kita, di mana kita dijajah oleh apa? Oleh Jepang, Belanda. Kalau Belanda itu selama berapa kita dijajah? 3,5 abad. Kalau Jepang 3,5 tahun. Nah, kita dijajah. Indonesia dijajah oleh Belanda berabad-abad dan Jepang selama 3,5 tahun. Pendudukan Jepang, Indonesia dijadikan kemerdekaan pada 1944, tapi pada tahun 1945 itu baru kita memproklamasikan kemerdekaan negara Indonesia. Kenapa? Karena saat itu negara Jepang itu dibom. Nah, karena adanya peristiwa itulah menjadi kesempatan kita bahwa tokoh-tokoh Indonesia, tokoh kebangsaan kita untuk mendesak dan juga pemerintahan Sultan Syahrir di tempatnya itu mendesak Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan kita, karena adanya ruang hilang untuk bisa nantinya kemerdekaan kita. Jadi karena negara Jepang ini sedang dibom, itu bisa menjadi kesempatan kita untuk menjadi merdeka. Karena itulah awal mula sejarahnya Pancasila. Maka dibentuklah BPUPKI. Bentuklah panitia 9. Panitia 9 ini layak. Panitia 9 inilah yang merumuskan Pancasila, merumuskan dasar negara kita. Nah, Panitia 9 dibentuk setelah sidang BPUPKI, terdiri dari tokoh-tokoh nasionalis dan juga tokoh-tokoh religius, yang menghasilkan nanti Piagam Jakarta pada 22 Juni tahun 1945. Panitia 9 yang akan merumuskan dasar-dasar Pancasila ini. Nah, Panitia 9 ini apa ya? Siapa saja anggota dari Panitia 9? Yang pertama ada Soekarno, yang kedua ada Muhammad, selanjutnya ada Manis, selanjutnya ada Agustinus Joso. Nah, selanjutnya ada Abdul Kahar Musakir. Selanjutnya ada Haji Agus Salim. Agus Salim itu merupakan tokoh religius yang sangat berperan penting di dalam bidang agama. Selanjutnya ada Ahmad Subarjo. Siapa lagi? Wahid Hashim Dan Muhammad Yamin. juga ada tokoh-tokoh yang
Ini kita sudah membahas tentang peristiwa-peristiwa penting Pancasila, yaitu terbentuknya BPUPKI, Panitia 9, dan juga untuk perumusan Pancasila. Hasil kerja Panitia 9 yang pertama adalah rumusan yang dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Selanjutnya, Piagam Jakarta itu berisi pembukaan Undang-Undang Dasar atau Mukadimah yang menjadi dasar negara Indonesia. Dan Piagam Jakarta kemudian menjadi dasar negara yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Apa isi pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945? Coba kita baca sama-sama. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan kemerdekaan kebangsaan Indonesia sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia. Nah, itulah hasil kerja dari Panitia 9. Karena itulah negara kita saat ini menjadi negara yang sudah merdeka, dan alhamdulillah juga kita sudah merdeka dari penjajahan Belanda dan Jepang. Oke, baik. Selanjutnya, Piagam Jakarta ini adalah rumusan awal dasar negara Indonesia dan juga berisi 5 hasil kesepakatan Panitia 9 yang menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Selanjutnya, yang menggantikan BPUPKI adalah PPKI. PPKI adalah Panitia Perumusan Kemerdekaan Indonesia. Nah, dibentuk pada tanggal 7 Agustus tahun 1945 oleh Jepang. PPKI ini dibentuk oleh Jepang, yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan Bagus Muhammad Hatta, dan yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Karena awal kita sudah dijanjikan oleh Jepang untuk merdeka, dan kebetulan Jepang dibom. Nah, karena dibom, jadi ada ruang untuk kita untuk memerdekakan negara kita. Selanjutnya, Proklamasi Kemerdekaan. Proklamasi Kemerdekaan dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya, ini menandai lahirnya negara kita, yaitu negara Indonesia. Nah, dihadiri oleh rakyat dengan semangat persatuan. Proklamasi kemerdekaan inilah yang menjadi tanda bahwa Indonesia telah merdeka dari penjajahan Jepang. Selanjutnya, penetapan Pancasila. Nah, jadi setelah merdeka, PPKI bersidang pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. PPKI memulai sidangnya pada 18 Agustus tahun 1945. Disinilah mulainya Pancasila. Selanjutnya ditetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, rumusan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Setelah perdebatan atau diskusi panjang dari rumusan
yang awalnya di awal itu yaitu ketuhanan dengan ajaran syariat Islam. Nah, karena itu terjadilah kontra atau terjadilah pertentangan dari kaum minoritas dan juga dirumuskanlah secara adil, maka didapatkanlah sidang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, nah, ini sudah hampir selesai di penutup materi kita. Tokoh-tokoh perumus Pancasila tadi sudah kita jelaskan juga, yaitu ada panitia 9. itulah tokoh-tokoh perumus Pancasila. Insinyur Soekarno, ada Muhammad Hatta, Supomo, ada Kiai Haji Abdul Salim, Muhammad Yamin, dan lain-lainnya. Insinyur Soekarno lah yang pertama mencetuskan Pancasila ini. Anda semua sudah tahu dengan Pancasila? sudah Bu. Apa saja Pancasila? Coba. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Ketiga, persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, kelima, keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia. nah luar biasa. Selanjutnya, Ibu akan membagi Anda semua dalam 2 kelompok. Nah, nanti Ibu akan memberikan suatu tema atau suatu ide atau judul. Nanti silakan Anda untuk rumuskan di kelompoknya masing-masing terlebih dahulu. Silakan didiskusikan, silakan dicari tahu. Oke. Nah, Ibu akan sampaikan yaitu di mana nih? Bentar. Ada sedikitnya Bu.
Sudah selesai Anda? Belum, Bu. Belum. Sudah? Sudah, Bu. Baiklah, setelah Anda berdiskusi tadi, Ibu mau salah satu perwakilan kelompoknya untuk menyampaikan ke depan. Apa makna dari Pancasila sila pertama? Siapa yang bisa? Ibu. Ya, ya. Kita akan berdiri di depan. Sampaikan di depan teman-temannya. Makna dari Pancasila pertama yaitu kemerdekaan itu dilandaskan berdasarkan agama dan menganut kepercayaan rakyat Indonesia yang diutamakan dengan beribadah, zakat dan taat terhadap perintah Allah. Benar sekali. Aku dan kelompoknya akan untuk hari ini. Bagaimana dengan kelompok Anissa? Bisa menuliskan? Satu. Coba silakan Anissa. Makna sila pertama dari Pancasila. Dari kelompok kami, makna dari Pancasila pertama yaitu mayoritas di Indonesia kan mempunyai agama Islam. Nah, jadi kita sebagai yang bunyi sila pertama itu kan ketuhanan yang maha esa. Dan kita tuh percaya dengan kepercayaan masing-masing di Indonesia tuh dengan beribadah dan berdoa kepada Allah. Luar biasa. Anissa dan kelompoknya. Nah, itulah pembelajaran kita yaitu tentang Pancasila. Tentang kronologi Pancasila, peristiwa-peristiwa penting Pancasila, tokoh perumus Pancasila. Tadi Anda juga sudah dibagi kelompok untuk merumuskan atau merumuskan makna dari Pancasila. Tapi Ibu minta tadi Pancasila sila pertama. Nah, Pancasila sila pertama, sila pertama Pancasila apa bunyinya? Ketuhanan yang Maha Esa. Yang maknanya kita di Indonesia juga memiliki beragam agama. Nah, karena itu kita harus saling toleransi dalam beragama. Yang kedua apa silanya? Bunyi silanya? Manusia adil dan beradab. Nah, karena kita rakyat Indonesia, kita juga harus memiliki etika, memiliki adab yang baik, akhlak yang baik. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga, persatuan Indonesia. Nah, makna dari persatuan Indonesia adalah walaupun kita berbeda suku bangsa, bahasa, daerah, kita harus tetap satu karena kita berada di negara Indonesia dan juga kita harus mempunyai jiwa persatuan agar kita bisa saling bersama-sama dalam menghadapi segala rintangan di negara kita, negara Indonesia. Yang keempat